Apa kabar saudara? Boleh lambaikan tangan yang sedang diberkati Tuhan. Amin. Kita memujikan bersama-sama karena oleh kuasa darahnya kita ditebus, oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Amin saudara-saudara. Memujikan oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Amin. Kudusanmu mengikupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Saat membasuh kehadiranmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu mengikupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kau layakkanku, kau layakkanku dalam dirimu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita memujikan bersama-sama. Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
akan ku bersembah namamu. Ku puja, ku tinggikan, karena Kau yang layak, Yesus. Sembah namanya, Dia yang kudus, mati disalibkan oleh kuasanya. Kami diselamatkan, Yesus. Bapa yang mulia, semua menyembah namanya, berikan pujian bagi namanya. Sembah Yesus, Bapa segala raja yang bertata di atas bumi, di dalam kerajaan surga. Yesus yang kekal ku tinggikan. Yesus, Kau Bapakku. Mari semua yang bersama-sama kita mulai pujian, saudara-saudara. Oleh kuasa darah-Mu, saudara-saudara, kalau menyanyikan yang terbaik bagi pujiannya, kita berikan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, pujian. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, Dia selamatkan ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasanya Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Beri pujian untuk taat Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Sebentar kita akan menutup mata kita. Kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul pada hari ini. Kami ingin memuji nama-Mu Bapa di ibadah raya minggu ini Bapa. Kami ingin bersorak-sorai di dalam-Mu Bapa, karena kuasa-Mu Bapa, darah-Mu yang tercurah, yang Kau yang mati di atas kayu salib Bapa, untuk menebus dosa kami satu persatu Bapa. Engkau layak untuk kami puji Bapa.
Kau layak untuk kami tinggikan. Ini doa kami Bapa. Kau berkati hari ini Bapa. Pertemuan dari awal hingga akhir Bapa. Kami memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Masih semangat terus saudara-saudara. Semua yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita pujikan sama-sama oleh kuasa Anak Domba. Amin, kita pujikan. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darahnya Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, bangsa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Mari semua buat kita untuk tangan semuanya. Oleh darah Anak, amin. Oleh kesaksian iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Mari kita buat bahagia. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Selalu surah-surah namanya, amin. Amin. Kita telah diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Amin. Apapun yang merintangi kita akan menghancurkan
Amin. Karena Tuhan yang memberikan kita kuasa. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yes, haleluya. Bapa Kau Raja Tuhan. Haleluya Yesus.
tempat ini ya Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita itu boleh kami nikmati pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebaikan-Mu, kebesaran-Mu, kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Amin. Sungguh kami merasakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pujian dan penyembahan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan dalam hati dan pikiran kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Bila Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, pengurapan-Mu menyertai kami, demikian juga jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati kami semuanya. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Masih semangat? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kuasa kebangkitan itu nyata dan masih dalam suasana Paskah. Bagaimana kuasa Roh Kudus terus bergerak ya, Bapak Ibu Saudara, sampai nanti masa 40 hari yang berjalan ini Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan dari 40 hari Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid menanti-nantikan di mana kuasa yang dijanjikan itu. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga 10 hari mereka murid-murid Yesus menanti-nantikan, ternyata kuasa Roh Kudus itu dicurahkan. Haleluya. Dan kuasa Roh Kuduslah sampai saat ini bekerja. Sampai saat ini bekerja. Sampai dan selanjutnya sampai masa kesudahannya. Haleluya. Kuasa Roh Kudus itu terus menuntun kita, terus memimpin kita. Sebagai orang yang percaya, kita tidak akan pernah kekurangan dari kuasanya. Sebagai orang yang percaya, Tuhan menyatakan kehendaknya. Siapa di tempat ini yang percaya Yesus? Ada yang tidak percaya? Ada. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh itu nggak percaya, saudara nggak yakin. Ada yang nggak yakin ada Yesus di hatimu? Ada yang nggak yakin? Saya yakin saudara, ini waktunya. Masa 2000 tahun yang lalu ketika murid-murid Yesus menanti-nantikan itu di loteng Yerusalem dan benar-benar menemukan kuasa Tuhan yang terjadi pada waktu itu mengubahkan segala-galanya. Dan bukan hanya sekedar perubahan yang terjadi. Perubahan yang sedang terjadi itu dilewati dengan masa-masa yang sukar, dengan masa-masa penderitaan. Saudara, yang namanya penderitaan pasti akan membawa kuasa kebangkitannya. Maksudnya gini, kemuliaan itu sebelum dinyatakannya ada penderitaan. Jadi kalau saudara mengiring Tuhan saat ini nggak ada rasa-rasanya menderita, saudara nggak ada rasa-rasanya berjuang, saudara. Atau kalau saudara sudah melewati masa itu, mengucap syukurlah. Tapi kalau belum, ya nanti-nantikan itu. Harus melewati. Orang yang percaya sama Yesus harus melewati itu. Jangan dipikir penderitaan itu jauh dari orang-orang yang percaya. Justru penderitaan itu harus dilewati. Justru penderitaan karena mengiring Tuhan itu harus dijalani. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara belum mengalami penderitaan karena mengiring Tuhan, ya tunggu saja. Bukan saya nyedak nih, tapi harus melewati itu. Haleluya. Harus melewati masa kesukaran, harus melewati masa penderitaan, dan semuanya itu proses bagi setiap orang yang percaya. Ketika semuanya itu dilewati, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Amin. Di sini kita akan belajar bagaimana persediaan dalam kerajaan Allah. Persediaan dalam kerajaan Allah. Stok persediaan kerajaan di dalam kerajaan Allah itu nggak pernah akan habis-habis. Stok damai sejahtera, sukacita, kuasa, pengharapan, apapun di situ. Apa yang saudara harapkan itu ada jawabannya dalam kerajaan Allah. Amin. Yang percaya Yesus katakan amin. Apa yang saudara nantikan, apa yang saudara cari? Kalau orang dunia sekarang sedang mencari bagaimana caranya untuk melengkapi hidupnya, bagaimana caranya untuk memuaskan hidupnya. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mencari kerajaan Allah, kita akan menemukan segala-galanya. Amin. Saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Kalau saudara belum menemukan itu, temukan.
Kalau saudara masih saat ini bertanya-tanya, mengiring Tuhan itu apa? Apa yang tak benefitnya apa? Keuntungannya apa? Saudara, kenapa saudara harus mencari Tuhan? Karena saudara sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Haleluya. Nah, kalau saudara dibayar lunas, saudara, hidup saudara sudah dibayar lunas. Bayangkan, kalau ini berbicara tentang hidup saudara ini dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kalau kita dibayar lunas itu, ya kalau namanya orang yang berhutang dibayar lunas itu lega enggak? Lega, pasti enak. Ya yang bayar lunas itu Tuhan, bukan bayar hutang kehidupan. Hutangnya, hutang keselamatan itu Tuhan sudah memberikannya. Haleluya. Kalau saat ini kita mencari Tuhan, Tuhan tidak juga meminta timbal balik. Mau saudara ketika menerima semuanya itu, saudara, ya sudah, saya jadi orang Kristen, saya mengikut Yesus, ya sudah, ini cukup bagi saya. Itu pilihan saudara. Tapi kalau saudara mau nangkep kebenarannya, bahwa kalau kita mengikut Yesus, kita nggak berhenti di sini, nggak sampai di sini, nggak puas di sini, haleluya. Terus ada pekerjaan Tuhan, terus ada karya-karya Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup saya dan saudara, haleluya. Amin, amin. Ya, mari kita belajar di dalam Matius pasal yang ke-6. Saudara, kalau kemarin beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang berdoa, di sini di bagian cuplikannya, bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan, kita mau belajar di situ. Kita akan menemukan bahwa kunci persediaan kerajaan Allah itu ada di sini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 13 dan ayat 31 sampai dengan ayat 34. Ayat 11 sampai 13 kita baca dulu bergantian, nanti ayat 13 kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara, ini yang diajarkan oleh Tuhan. Tentang doa-doa yang menjadi jawaban bagaimana tentang kunci kerajaan Allah itu yang diberikan kepada kita semuanya. Karena murid-murid Kristus dipercayakan oleh kunci kerajaan Allah. Memang yang tertulis itu Petrus. Petrus adalah bagian dari murid Yesus. Petrus adalah rasul-rasul. Saudara adalah murid-murid Yesus. Amin. Dipercayakanlah juga bahwa kuasanya itu diberikan kepada saya dan saudara. Amin. Saudara murid Yesus, dan kuasanya itu diberikan juga kepada saya dan saudara sebagai murid Yesus. Dan di sini kalau berbicara tentang persediaan dalam kerajaan Allah, saudara, di dalam doa ini sudah lengkap di bagian dalam doa ini. Yang pertama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita berdoa supaya kebutuhan itu diberikan Tuhan itu secukupnya. Haleluya. Amin. Dikatakan apa? Secukupnya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani lengkap di sini diberikan oleh Tuhan. Tuhan enggak, bahasanya kalau Tuhan itu mesti memenuhi kebutuhan rohani. Enggak, kalau kebutuhan rohani kita lengkap, pasti kebutuhan jasmani kita akan mendapatkannya. Haleluya. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita cari kebutuhan rohani dulu, bukan kebutuhan jasmani terlebih dahulu. Saudara, kebutuhan rohaninya dicukupi, pasti akan membawa dampak kepada kebutuhan jasmani. Bagi orang dunia mungkin yang mencari, oh kalau saya lapar saya harus cari duit, dan duit itu untuk makan. Tapi hukumnya kita sebagai orang yang percaya, nanti kita akan belajar di situ. Kalau kita meminta ke Tuhan, di sini berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya. Sudah, bagi kita cukup-cukup. Kalau beberapa waktu kita belajar tentang berpuasa, saudara, kebiasaan, semua kebiasaan kalau dilakukan selama 40 hari itu akan merubah kebiasaan kita.
Misalkan saudara ini yang berbicara tentang puasa, kalau saudara sampai 40 hari, saudara menyelesaikannya, saudara akan terbiasa, perut saudara itu terkunci rasanya. Mau makan banyak sedikit, sudah rasanya kenyang, saudara. Ini ngomongin tentang kebiasaan itu. Kalau dikasih makan lebih banyak lagi, rasanya sebah kabeh, rasanya udah penuh perut ini. Tapi kalau pengen makannya banyak lagi, ya sedikit demi sedikit. Dan itu akan mengubahkan segalanya. Dan itulah ketika perut mulai terkunci, tinggal saudara berolahraga, dan itu akan menjadi kayak tubuh saudara akan rasanya seperti ringan. Oh enak ya rasanya gitu. Tapi kalau saudara hanya menahan lapar saja, ya cukup menahan lapar saja, dan saudara nanti selesai 40 hari akan meraih lagi, badannya akan lebih besar lagi. Dan itu kebiasaan yang sedang kita jalani. Kalau saudara kebiasaannya mungkin saudara menaruh kunci aja, menaruh kunci di sana. Kalau di tempat di sini ada tempat kunci, di situ ada keybox namanya, ya kan, yang nempel di tembok. Kalau naruh segala sesuatu kunci-kunci di situ, dibiasakan selama 40 hari, sudah menjadi kebiasaan. Ketika pulang ya sudah langsung dicantolin ke kunci itu. Belajar setiap hari, dan akan terbiasa. Makanya ketika saudara mungkin menaruhnya kunci, biasanya di mana? Mungkin ketika saudara lupa, biasanya yang saudara duduk misalkan itu di atas lemari, ya di atas lemari dulu mesti saudara cari. Karena kebiasaannya naruh kuncinya di atas lemari. Coba diubah. Tapi misalnya kan biasanya orang pakai arloji di sebelah kiri, ya kan? Coba lakukan itu selama 40 hari di sebelah kanan. Saudara mau merubah di sebelah kiri, perlu latihan lagi, sudah nggak biasa. Mungkin biasanya di sebelah kiri, ya hari pertama lupa lagi di sebelah kiri. Saudara ingat harus dirubah di sebelah kanan. Ada yang di sini pakai arloji di sebelah kanan? Gak duwe arloji ya? Ya, biasanya di sebelah kiri. Beberapa waktu yang lalu saya coba di sebelah kanan, tapi nggak tahan sampai 40 hari. Baru seminggu aja udah nggak, rasanya nggak enak, risih. Ya, kalau mau merubah segala sesuatunya harus diawali dari 40 hari itu. Nah, saudara, kalau di sini berbicara tentang secukupnya, yang tadinya wah makanan itu berlimpah-limpah, tapi ketika saat ini ngomong, wah habis puasa makanan banyak itu rasanya waduh gak enak ya. Kalau makannya berlimpah-limpah ya harus dibagi-bagikan. Supaya habis itu harus dibagi-bagikan. Amin. Kalau kemarin para wanita gereja penyebaran Injil bisa berbagi itu, ya bukan dari kelebihannya, tapi mau belajar berbagi. Bahasanya berbagi itu indah. Amin. Haleluya. Dan kita bukan mencari puji-pujian dari orang lain. Di situ nggak ada stempelnya ini dari GPI manual atau nggak ada. Ya gitu aja, dikasih aja. Ya kita tujuannya memberi yang utama. Makanya kalau kita konsisten seperti itu, kita akan bisa setiap tahun untuk melakukannya. Amin. Haleluya. Memberi itu baik atau enggak? Lebih baik memberi daripada menerima. Sukacita kita itu sebagai orang percaya itu memberi. Apapun yang kita bisa berikan. Saudara, saya masih berpikir juga, karena ada donatur nggak ngasih dana, ngasih baju lagi. Nah, buat apa lagi? Wah, dapat baju nih, baju baru ya. Nah, saudara, ya ada sebagian yang dapat, karena nggak semuanya dihitung itu, nggak semuanya. Ya, yang terutama pelayan-pelayan Tuhan terlebih dahulu. Haleluya, pelayan-pelayan Tuhan. Yang pelayan Tuhan katakan amin. Gak pelayan pun malu katut amin. Tak apa-apa, saudara. Pasti akan kebagian semuanya. Amin. Amin. Saudara, baju ya. Sorry. Kalau saya ngomongnya baju lah. Kaos sama baju beda tipis, pokoknya yang dipakai baju gitu kan. Yalah, kaos yang berkerah, bermerek, tapi saudara nggak ada yang nggak bermerek, mereknya enak kabeh. Loh, tapi serius saudara, kalau saya lihat kemarin mereknya Aero, saudara cari Aero itu harganya berapa? Ngomongin Aero, ada lagi Nevada, di Matahari lihat itu harganya berapa. Saudara, ini nggak bekas loh saudara, masih ada labelnya semuanya loh. Oh, ya kan gitu. Saudara,
saya nggak ngomongin tentang berkat baju. Tapi kalau kita, apa yang saat ini mungkin kebutuhannya apa? Ya dibilang kalau baju ini bukan kebutuhan yang ya sudah, kalau ada yang dipakai kenapa sih? Gitu kan. Bukan hal yang utama. Tapi kalau kita mendapatkan berkat itu, wah, saya punya ide lagi. Oh udah, nanti bordir lagi tulisannya ada, terus belakangannya ada bagian multimedia, present worship, singer gitu kan saudara, jemaat gitu saudara. Ada, oh saya kan nggak pelayan, saya jemaat. Jemaat itu juga melayani Tuhan, haleluya, amin, amin. Jemaat itu melayani Tuhan, saudara. Saudara datang beribadah dengan sukacita itu melayani Tuhan. Hati saudara itu penuh sukacita, saudara melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menyanyi di sini, tidak ada yang memainkan musik, tidak hanya menyambut jemaat, saudara. Kalau saudara datang dengan sepenuh hati, terutama untuk menjumpai Tuhan, saudara melayani Tuhan. Gamin ora apa-apa. Kok panggara ngerti ya saudara? Saudara datang dengan sepenuh hati itu melayani Tuhan. Haleluya. Jangan dulu aku gak pelayanan aku. Saudara melayani Tuhan. Saudara saat ini sedang melayani Tuhan. Kalau saudara dengan sepenuh hati, haleluya. Sepenuh hati atau setengah hati saudara? Atau saudara memiliki motivasi yang lain untuk datang kepada Tuhan? Aku datang kepada Tuhan ben oleh jodoh sing kae lho. Cok ben tak tembak. Aku ki datang beribadah ben diberkati oleh Tuhan, apalagi itu saudara. Aku datang beribadah ben uripku berubah saudara. Memang ada perubahan itu, perubahan yang seperti apa yang seharusnya dicari oleh orang-orang yang percaya sama Tuhan. Amin. Kalau saudara saat ini tidak tenang, kalau hidup saudara saat ini dalam tekanan, Tuhan akan mengubahkan. Yang tenang, yang tidak tenang, yang mengalami tekanan, Tuhan akan memulihkan. Haleluya. Yang sakit itu bagian yang gak tenang, yang sakit itu bagian dari khawatir, yang takut itu. Tuhan akan menyembuhkannya. Haleluya. Saudara mau menerima berkat-berkat yang berkelimpahan? Saudara harus menerima berkat berkelimpahan, tapi prosesnya harus dilewati tadi. Mengiring Tuhan itu harus menderita terlebih dahulu. Haleluya. Mengiring Tuhan itu harus mengalami penderitaan karena mengiring Tuhan. Saudara mungkin sedang dikucilkan, gak apa-apa, karena mengikut Yesus. Tapi kemuliaannya sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan sedang menyediakan kemuliaan untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami proses penderitaan mengiring. Haleluya. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini yang kedua. Saudara datang kepada Tuhan itu seperti apa yang harus saudara alami? Dan ampunilah kami dari kesalahan kami, akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya saudara meminta pengampunan dan saudara mengalami pemulihan di situ. Haleluya. Amin. Saudara diampuni, saudara pulih. Artinya setiap hidup saudara nggak boleh mengalami kepahitan. Gak boleh mengalami sakit hati. Amin. Orang sakit hati, nah itu kan ada yang bunyi kan. Saudara, ada yang di sini nggak pernah sakit hati? Ada nggak? Coba diamat-amati. Oh, drummernya nggak pernah sakit hati. Dikecewakan dia. Ada di sini yang nggak pernah sakit hati? Sedang lihat Alkitab atau lihat HP atau main game? Oh, ternyata masih asik main game. Kalau yang di sini biasa sedang ngopi. Haleluya. Saya lihat statusnya tadi masih pagi. Masih pagi atau sudah pagi ya? Sedang ngopi. Tidak tahu pulang jam berapa tadi. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Saudara, ada yang di sini masih mengalami kepahitan. Berdino diajar tentang kepahitan terus, ya supaya saudara pulih. Amin. Kalau saudara saat ini masih mengalami kebencian, sakit hati, berarti di situ mengalami prosesnya di situ, proses mengiring Tuhannya.
Harus dikikis habis itu. Dosa sakit hati, kepahitan harus dibersihkan dalam hidup saudara. Amin. Ada yang sakit hati dengan menantunya? Ada yang sakit hati dengan mertuanya? Oh, mertuaku ngomong pedes ngalang-ngalai lombok saiki murah. Makanya renek sing pedes. Makanya tanya barang, "Piye? Ini bos keprek pedes." "Ah, saya pedes omongane mertua." Makan pedes ditanya, makan bakso bin tanto. Rambut lombok, "Ah, sambel dibiak-biak." "Kok ora pedes-pedes?" "Saya pedes, pedes omongane bojoku." Pedes omongane bojoku ditawapuk komburi malah nyelot pedes, Saudara. Saudara, gak boleh ada kebencian. Amin. Harus ada sukacita. Usahakan ada sukacita di dalam hidup. Amin. Sukacita itu harus diraih. Sukacita itu harus diusahakan. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah. Amin. Dalam segala perkara, saudara bayangin. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, gak boleh mempengaruhi hidup saudara. Harus ada sukacita. Kalau orang bisa bersukacita, bisa mengucap syukur. Amin. Kalau orang bisa mengucap syukur, pasti ada damai sejahtera. Hidupnya membawa damai. Tidak hidupnya membawa perpecahan. Tidak hidupnya selalu memecah belah. Orang kalau ada sukacita, hidupnya dipenuhi oleh damai Kristus. Haleluya. Amin. Saudara suka memecah belah? Kena omongan ini tonggo, musuh tonggo ini dilabrak, saudara. Tonggo ini bengok sitik, ini malah misuh-misuhi gitu, saudara. Apa yang mesti harus kita buat sebagai orang yang percaya? Kalau kita nggak bisa berdamai, kalau kita tidak membawa dampak, kalau kita nggak bisa membawa damai, bahwa kita itu raja damai, sukanya membawa damai. Sudah dari sononya, kalau kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, Bapak kita yang membawa damai, ya gitu, kita harus membawa damai. Haleluya. Bawa damai itu di dalam keluargamu. Amin. Bawa damai itu di dalam lingkunganmu. Bawa damai dimanapun kau berada saat ini. Mungkin tidak ada orang yang tidak kau kenal, tapi kalau hatimu dengan penuh sukacita, saudara, impartasi itu akan berdampak. Orang yang di sekitarmu belum mengenal kau, ada sukacita di situ, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam diri kita. Seperti Yesus katakan amin. Haleluya. Di sini yang ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, begitu luar biasa. Supaya kita tidak masuk dalam pencobaan, supaya kita tidak pernah jatuh, itu waspada, berjaga-jaga, berhati-hati di situ, saudara. Janganlah membawa kamu masuk dalam pencobaan, saudara. Pencobaan dari kuasa jahat itu sering mengintimidasi, tapi kalau kita bersama sama Tuhan, kita akan melewati semuanya itu. Haleluya. Amin. Amin. Kalau persoalan yang kau hadapi ini cobaan atau ujian, kalau cobaan itu datangnya dari syaitan. Kalau namanya ujian itu karena pengiringan kita kepada Tuhan, itu ada yang tadi saya katakan, itu proses. Haleluya. Amin. Proses ini bukan lagi-lagi salahnya iblis, salahnya syaitan. Proses itu bisa juga yang kita buat, dari hasil yang kita buat, resikonya itu, dan kita harus terima semuanya itu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Nikmati semuanya itu dengan kasih karunia. Kalau saudara menyertakan Tuhan, saudara akan menikmatinya dengan penuh sukacita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami, kalau kita menyertakan Tuhan, kita akan menikmati dengan sukacita. Haleluya. Dan kita akan memperoleh kemenangan. Selanjutnya di sini ayat 31.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Yang tidak usah dipikirkan itu kebutuhan-kebutuhan yang semacam itu. Kalau kita sedang mencari Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan itulah kita akan menikmati. Stok banyak persediaannya. Karena nggak tahu kuncinya, kita nggak akan menerima persediaan itu. Dan persediaan itu diberikan pada yang lain yang tahu kuncinya itu apa sih, supaya kita bisa menerima persediaan-persediaan itu. Berbicara tentang berkat, berbicara tentang kebutuhan yang saudara perlukan. Meskipun saudara bergumul, kenapa nggak dijawab-jawab oleh Tuhan? Karena nggak tahu. Apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang percaya? Ayat 33 ya dibaca itu. Iya. Semuanya, saudara. Semuanya di sini bahasa. Jadi kalau kita mau menerima persediaan-persediaan yang kita perlukan, cari dulu Tuhan. Haleluya. Apa kebutuhanmu? Kalau engkau sekolah, kebutuhannya berprestasi. Oh, kalau berprestasi ya harus dibutuhkan. Oh, saya nggak perlu prestasi lah. Yang penting munggah terus. Aman duit uang tuaku, ya kan? Lek ngendok duit itu. Dok telunuk gitu bukan, maksudnya tinggal di kelas dulu. Supaya kita dicukupi kebutuhannya. Bukan hanya itu, bukan hanya dicukupkan. Persediaan yang lain, kepintaran, kepandaian, kecerdasan itu mengalir. Haleluya. Amin, Melin. Cari dulu Tuhan. Besok ujian doa dulu, yang penting datang ke gereja. Ada yang besok ujian, kenapa gak datang ke gereja? Sinau, pret. Gak datang ke gereja karena sinau besok ujian. Dijamin besok bingung. Kalau kita mengandalkan Tuhan, datang dulu ke gereja. Haleluya. Haleluya Mas Dokter, ada Mas Dokter. Mas Dokter Radit. Cari dulu Tuhan. Setia aja sama Tuhan. Meskipun orang tahu orang tua jauh di sana, di sini ada orang tua. Haleluya. Dan semuanya bisa selesai. Sudah selesai ya Dokter. Ya jelas lah. Udinya sudah selesai. Semuanya kalau kita mengandalkan Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kita Tuhan akan cukupi. Haleluya. Amin. Carilah dulu. Amin. Kuncinya apa? Mencari Tuhan. Jadi kalau di sini berbicara tentang carilah, engkau akan mendapat. Ketuklah, engkau akan dibukakan. Carilah, engkau akan mendapatkannya. Kalau berbicara nyari, ketuk dulu. Ini ketuk ini mencari seseorang ini. Mencari Tuhan, haleluya. Bukan mencari berkatnya, mencari Tuhan terlebih dahulu, haleluya. Dan pasti kita dijamin akan mendapatkannya. Kalau kau mencari seseorang di sini, saudara sedang bertamu ketok pintunya. Pak, sini ada. Waduh, lagi belum pulang ini. Tapi biasanya di sini pasti ada jawabannya. Biasanya di sini atau ditelepon aja. Oh ya, pasti akan menemukannya kita kalau kita berusaha. Haleluya. Amin. Kalau saudara menagih hutang, dijamin saudara nggak menemukannya. Pasti diselintat-selintut nih. Haleluya. Pernah yang menagih hutang seperti itu? Diubet-ubet nih. Cari. Oh, orangnya belum datang. Oh, orangnya tidur di rumahnya tetangganya. Di mana saudara? Nenek saudara cari. Makanya kalau saudara nyari orang yang punya yang berhutang,
nyari anaknya yang masih kecil. Kalau anaknya yang paling gede, beda. Kalau nyari anaknya kecil, pasti tahu jawabannya. Tapi anak kecil sekarang pinter-pinter, haleluya. Pinter ngapusi kayak bapake kongkon ngapusi kok, saudara. Kalau anak kecil tanya, bapakmu kemana? Tadi bilang bapak tidur, tapi disuruh bilang pergi. Itu anak kecil. Tapi anak kecil sekarang bisa bilangi ya, nanti kalau ada yang nyari bapak pergi. Nah, bapak mau kemana? Bapak mau tidur. Beda anak-anak sekarang. Cari, ketika ditanya, mana bapakmu? Bapak pergi. Nah, kecuali dikata, pergi atau tidur? Pergi apa tidur ya tadi ya? Nah gitu saudara akhir. Saudara akhir, mari kita ingin segera apa yang kita dapatkan, apa yang perlu kita perlukan. Kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan menemukan jawabannya. Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Jadi persediaan yang ada di dalam kerajaan Allah itu semuanya stoknya ada, apa yang kita cari. Cuma untuk menemukannya, untuk mendapatkannya, saudara harus menjumpai Tuhan dulu. Dia yang mempunyai segala-galanya, dia yang menyimpan stoknya. Kalau tadi dari awal saya berbicara, orang yang percaya, murid-murid Kristus dipercayakan kunci kerajaan Allah itu. Dan di dalam kunci kerajaan Allah yang tersimpan dalam kerajaan Allah itu, kuncinya ada di dalam diri kita. Dan kuncinya di mana? Passwordnya mencari Tuhan. Haleluya. Ketika dibuka di situ ada Tuhan di situ. Nah, ketemu Tuhan, jangan meminta dulu itu berkatnya. Mengalami Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Amin. Orang kalau mengalami Tuhan itu nggak ada kebencian, nggak ada kepahitan, tapi ada sukacita. Haleluya. Yang ada sukacita katakan amin. Saudara siap menerima berkat itu. Orang yang penuh sukacita itu menerima berkat. Haleluya. Karena sukacita dan ucapan syukur saudara itu yang mendahului berkat-berkat saudara. Haleluya. Saudara menerima berkat, terima dulu ucapan syukur dan sukacita saudara. Raih dulu, mencari sukacita. Usahakan sukacita itu ada di dalam hidupmu. Maka engkau akan mendapatkan berkat-berkat. Adil kan? Tuhan itu luar biasa. Kalau di saat ini saudara duduk sedang mendengarkan firman Tuhan, saudara merasakan damai sejahtera dan sukacita, saudara sudah mendapatkan semuanya. Haleluya. Kalau saat ini saudara mungkin duduk rasanya sakit, bergerak rasanya sakit, cari Tuhan terlebih dahulu. Nikmati hidupmu saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Saudara akan lupa kalau saudara punya sakit. Haleluya. Kalau saudara bersukacita pada saat ini, saudara mengalami damai sejahtera saat ini, saudara lupa kalau saudara sedang sakit. Ada yang saat ini merasakan gitu? Ada yang sakit saat ini tiba-tiba gak ngerasain. Muka-muka kok lek mulai balik nih. Nah gitu loh saudara. Nah, kemarin saudara habis semuanya kemarin wali angkat-angkat. Orang tak apa-apa nih. Cuma tak jak omong. Diajak omong lali lek nih. Tak jak sharing saudara. Ajak sharing aja, dia ngomongin soal kacita ngomongnya terus bersemangat. Mari mang lek woro kabeh awake selali saudara. Sampai waktunya anak-anak rapat kemarin. Kami lagi sharing ngomong-ngomong. Rasanya sukacita sekali. Ya. Habis cerita enggak tahu lorone bukan. Enggak ya? Kalau saat ini sampai duduk di tempat ini berarti tidak ada sakit. Haleluya. Yang merasakan mujizat kata amin.
Yang merasakan mujizat katakan amin. Ngomongku kecepatan juga. Yang merasakan mujizat katakan amin. Sebelum saudara merasakan mujizat itu, saudara aminkan saja, saudara. Saudara akan diberikan kesembuhan itu. Haleluya. Berapa banyak yang sakit sana? Kalau sakit nggak usah ragu-ragu, saudara. Sakit aja. Ada yang di sini sakit? Sakit hati. Nah, sakit beneran sakit. Istriku nggak sakit ya? Kok sudah sembuh? Amin, haleluya. Yang sakit. Ayo, beneran. Rasa sakit apa? Radang di mana? Tenggorokan. Oh, saya juga hampir mati karena sakit radang tenggorokan. Nah, kalau saya sampai di sini berarti kan nggak mati. Karena tenggorokan, ya kan? Sudah disembuhkan waktu itu. Oh iya loh. Polisnya dokter kalau ini terus menerus mati ini. Karena sakitnya itu sama seperti sakitnya penyanyi pada waktu itu Poppy Mercury. Poppy Mercury sakit gitu mati. Saya nunggu kok nggak mati-mati ya? Oh berarti saya yang mujizat. Dokter ngomongnya itu sakitnya seperti Poppy Mercury, radang. Oh rasanya sembuh kalau dibuka sini aja. Wah baunya kemana-mana. Mohon maaf itu. Iya. Ada anak-anak, banyak di sini. Jadi kalau lagi kambuh rasanya menggigil gitu, ya kan? Kejang-kejang. Saya sampai kejang-kejang. Waktu SMA. Sampai sekarang udah melewati itu berarti nggak jadi mati kan? Tuhan sembuhkan. Dan nggak melewati obat apa-apa, cuma suruh berdoa aja. Ya itulah namanya orang tua. Nggak tahu dulu tuh antara iman ngetoknya duit karena ganti duit gitu saudara. Iman berdoa ya sudah. Kalau iman berdoa kenapa? Sekarang kamu yang dilarang dokter apa? Yang dilarang dokter nggak boleh makan bakso. Yang dilarang dokter nggak boleh makan asin-asin, nggak boleh makan pedas. Makan semuanya itu. Ya saya seperti nggak menjelaskan orang tua saya. Ya saya cuma yang saya dengar orang tua saya suruh makan pedas, makan pedas. Dan sampai sekarang akhirnya kebablasan suka pedas. Dari gini sembuh kata. Haleluya. Itu kuasa kesaksian. Ada lagi yang sakitnya. Kalau Pak Yoyo pasti itu berjalan jam. Haleluya. Amin Pak Yoyo. Ada lagi. Batu empedu. Ada satu kucing tunggu bareng. Kecil di hadapan Tuhan. Orang pernah makan batu kok isinya waktu. Gak pernah makan batu loh istri saya itu bertanya tuh. Tapi kenapa ada batunya di situ? Dan itu aneh, yang aneh-aneh itu cari Tuhan, semuanya Tuhan akan sembuhkan. Loh, bukannya kemarin-kemarin gak cari Tuhan? Bukan, ini berbicara tentang hati, haleluya. Nikmati aja bersama-sama dengan Tuhan. Kalau semuanya orang dunia tadi, bahkan orang dunia yang mencari seperti itu, mencari kesembuhan apapun Allah, datang yang punya hidup itu. Datangi yang punya kehidupan, haleluya. Dia akan membereskan semuanya. Amin. Ada yang masalah hidup apa? Perekonomian, masalah itu problem. Aku dua masalah problem. Nah iya masalah itu. Problem kehidupan, namanya problem kehidupan itu masalah banyak hal yang dialami oleh keluarga, rumah tangga. Itu ada. Kenapa hubungan suami istri, apalagi perekonomian, semuanya. Dan itulah masalah-masalah yang ada di dunia. Amin. Haleluya. Di gereja ada masalah? Halo? Di gereja nggak ada masalah, yang ada orang yang bermasalah. Haleluya.
Nah, orang-orang yang bermasalah mau dibereskan oleh Tuhan. Amin. Di gereja nggak ada orang-orang yang sangat kudus semuanya, itu nggak ada. Tuhan mau mengkuduskan itu. Haleluya. Justru orang-orang yang bobrok-bobrok ini ya saudara. Bahasanya yang jerone bosok-bosok ini saudara akan dipulihkan sama Tuhan. Haleluya. Amin. Pendetone ngomong bosok-bosok, pendetone ya bosok saudara. Itu mau dibersihkan. Haleluya. Amin. Mau dibersihkan hidupnya, ya serahkan semuanya kepada Tuhan. Bagaimana cara menyerahkan? Cari Tuhan, temukan Tuhan. Sampai saudara menemukan Tuhan di situ. Ada kuasa yang dinyatakan. Haleluya. Untuk membereskan semua persoalan hidup saudara. Haleluya. Amin. Apapun persoalan hidup saudara. Kalau saudara ketemu Tuhan saat ini, Tuhan akan membereskan semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kita cari, apapun yang kita butuhkan, semua kebutuhan, keperluan kita Tuhan akan mencukupkannya. Temukan Tuhan saat ini. Kalau engkau saat ini menemukan Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita. Dan sukacita itulah yang menjawab setiap doa-doamu saat ini. Dan damai sejahtera yang kau terima saat itulah yang menjawab doa-doamu saat ini. Haleluya. Sikanata kaya lama-lama. Sebagaimana ku ada, ku hidup menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu terjun selamatkanku. Ku hidup dalam segala melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Anugerah-Mu melimpah bagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu,
Dan memang nyata hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kau yang saat ini sakit yang merasakan kesembuhan, angkat tangan. Dan Tuhan mau membuktikan itu kalau kau hanya sembuh sempurna dalam nama Yesus. Kalau engkau saat ini datang, yang tadi datang merasakan sakit, dan saat ini ada perubahan dalam tubuhmu, engkau boleh berdiri. Dan saat ini merasakan tubuhmu ada perubahan dan engkau disembuhkan, engkau boleh berdiri. Itu mujizat Tuhan. Kalau engkau masih merasakan sakit, engkau boleh angkat tangan, tapi tetap duduk. Ya ralama sikanata kaya ralama. Kau yang saat ini merasakan sakit di bagian manapun saat ini kau merasakan sakit di dalam tubuh. Kau saat ini menemukan Tuhan dan kau sendiri akan melihat Tuhan dan kau sendiri akan menerima kuasa-Nya. Kuasa, mujizat, kesembuhan dalam nama Yesus yang sembuh. Katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang besar. Kau yang saat ini rindu datang kepada Tuhan, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang merasakan damai sejahtera, kau boleh angkat tangan saja. Kau yang rindu datang kepada Tuhan, yang sudah menyumpahi Tuhan, yang sudah merasakan damai sejahtera, kau boleh angkat tangan saja. Sama-sama. Ada yang datang di tempat ini tidak merasakan damai. Ada yang datang di tempat ini tidak merasakan sukacita. Ada yang datang di tempat ini tidak merasakan damai dan sukacita, boleh berdiri. Ada yang tidak merasakan damai. Ada sesuatu yang menekan dalam hidupmu. Sukacitamu terlengkapi ketika engkau melihat seluruh isi rumahmu melayani Tuhan. Itu yang akan kau jumpai. Tapi rasanya mungkin berat kau memikirkannya. Tapi kuasa itu sedang bekerja. Bagian dari milikmu akan Tuhan panggil kembali dan menjadi sukacita di dalam hidupmu. Yes. Terima sukacita. Yes. Yeah. Yes. Jangan pernah khawatir akan hidupmu. Tuhan akan memelihara. Jangan ada beban. Luaskan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kuasa itu dalam nama Yesus. Jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa kecil. Tuhan akan menjadikan engkau bagian dari miliknya. Yes, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Ralaman sikanata kaya ralaman. Ralaman sikanata kaya ralaman. Kuasa Tuhan mengalir. Mujizat dinyatakan. Rasa sakitmu Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. 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 Dalam nama
engkau? Apa yang membuat kau datang kepada Tuhan? Apa yang kau membuat dirimu tertuju hanya kepada Tuhan? Kau akan memiliki selalu kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan hal itu mulai terjadi di dalam hidup. Dan itu akan merubah semua hidupmu saat ini. Segala keraguan, segala kekhawatiran, dan semuanya itu terjadi di dalam hidup. Kau akan mengalami bahkan lebih dahsyat lagi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Yang akan mengubahkan seluruh isi keluargamu dan orang-orang yang ada di sekitarmu akan melihat kemuliaan Allah yang ada di dalam dirimu. Dalam nama Yesus, terima, terima. Masih kau tidak mengerti bahwa pekerjaan Tuhan itu mengisi hidup. Tuhan akan mengubahkan kau. Tuhan akan kembalikan dirimu. Kau dibuatnya mengerti dan tercengang dengan pekerjaan Tuhan. Semuanya mengalir melalui dirimu. Dan lihat bahwa perubahan di dalam hidup keluarga melalui apa yang Tuhan kerjakan di dalam dirimu. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kuasa itu mengalir. Tidak bisa terbatasi. Karena kuasanya tidak terbatas. Segala sesuatu yang tersembunyi, apa yang menjadi seruan doamu, Tuhan tahu. Sebagai ibu yang akan menjadi berkat bagi anak-anak, sebagai penolong yang setia bagi suaminya, dan semua apa yang kau kerjakan dalam mengiring Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Menanti-nantikan dengan setia. Seolah-olah Tuhan mengerjakannya lama, tapi dengan setia yang kau miliki, Tuhan akan membukakan hatimu, Tuhan akan membukakan pikiranmu, dan semua yang terjadi di dalam dirimu semuanya dalam kendali Tuhan. Jangan pernah gentar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan nyata dalam memberikan pertolongan. Tuhan nyata memberikan pertolongan kesembuhan di dalam hidup. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Raih dalam hadirat Tuhan. Terus maju karena aku akan senantiasa ada dalam di depanmu. Aku memberkati setiap engkau. Damai sejahtera aku berikan saat ini. Sukacitaku aku limpahkan saat ini. Aku memberkati setiap engkau. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Besar Allahku, Allahku, yang Kau besar.
kembali Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami boleh merasakan semua damai sejahtera dan sukacita itu ya Tuhan. Firman-Mu yang melengkapi hidup kami saat ini ya Tuhan. Kau yang sudah menyediakan segala-galanya dalam hidup kami. Ampuni ketidakmengertian kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh saat ini berjumpa dengan Tuhan, melihat kasih, melihat kuasa-Mu yang nyata, terang-Mu yang ajaib yang menyinari kami ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang terbatas ya Tuhan Yesus, menyampaikan kebenaran firman. Tapi kuasa Roh Kudus-Mu terus menuntun kami ya Tuhan, kuasa yang tidak terbatas, membawa kami dalam kebenaran yang sejati ya Tuhan Yesus. Tuhan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, beserta pemerintahan dan jajarannya, Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, pemerintahan dari gubernur, dari bupati, wali kota, camat, hingga kelurahan RW RT di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati penanganan sistem pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka ya Tuhan, jauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi dan korupsi ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat negara-negara kami ya Tuhan Yesus yang mengalami konflik, daerah-daerah ya Tuhan Yesus, wilayah perbatasan ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Kami merindukan Indonesia yang damai. Kami merindukan negara kesatuan Republik Indonesia terjadi bagi bangsa kami ya Tuhan. Tidak terpecah belah, tidak terongrong oleh intimidasi, terorisme, dan juga kepentingan-kepentingan paham radikal yang mau mengubah ideologi Pancasila. Semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Keamanan yang ada dan Polri ya Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati tugas-petugas negara ya Tuhan, dimanapun mereka bertugas dalam menjalankan tugas mereka dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan perlindungan bagi para penjaga-penjaga keamanan ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Daerah-daerah yang mengalami bencana alam kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Apa yang mereka perlukan Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan menyerang mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni saudara-saudara kami yang tidak mengerti apa yang telah mereka berbuat ya Tuhan Yesus, yang mengusik tiap hamba-hamba-Mu, yang mengusik anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, berdoa dan beribadah. Tuhan jamah mereka, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan jamah mereka, Tuhan ubahkan hati. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Hamba-hamba-Mu yang ada di pelosok-pelosok tanah air ya Tuhan. Anak-anak-Mu terus berikan mereka seperti kami ya Tuhan. Pertumbuhan rohani bagi gereja-gereja dan anak-Mu ya Tuhan Yesus. Manapun mereka berada, saling melengkapi, saling membangun dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuhan sertai mereka. Satu roh, mana memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kasih setia mereka ya Tuhan Yesus, seperti Engkau yang telah curahkan dalam setiap hidup setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka selalu memiliki kerinduan mencari Tuhan Yesus, membangun iman mereka bersama-sama. Tuhan memberkati, kami mau siap ya Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah bersama-sama. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesetiaan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan perhitungkan. Dan saat ini apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati. Kuasa, mujizat terjadi. Yang sembuh Tuhan memberikan mujizat kesembuhan. Yang sakit Tuhan memberikan kuasa mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini apapun yang dialami oleh setiap jemaat yang mengalami persoalan kehidupan mereka, Tuhan memberikan terang, Tuhan memberikan damai, sehingga mereka boleh beraktivitas menjalankan kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Dan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan memberkati persembahan siap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan kembalikan sesuai dengan janji firman. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu ya Tuhan. Kau berjanji membukakan pintu-pintu berkat, dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang akan menuju ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati. Pimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan damai sejahtera sukacita, bawa pulang dengan damai ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka di rumah mereka masing-masing tiba dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Natakayara lama. Natakara lama. Hari ini penuh sukacita dalam hidup kami ya Tuhan. Nyata pertolongan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan saat ini, kuasa Tuhan yang sedang hari ini bertambah usiamu dan banyak hal yang kau akan jalani di masa depan. Tuhan akan membukakan setiap apa yang telah kau kerjakan. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan setiap apa yang kau inginkan. Dalam masa depanmu Tuhan menyediakan dalam jaminan. Tuhan menyertai setiap langkahmu, dan roh takut akan Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiup lilinnya, sudah. Tinggal nolak sudah ditiup gitu. Oh. Wow, ada lagi buat saya. Haleluya. Terima hadiah, terima hadiah. Terima hadiahnya sekarang juga saya terima hadiahnya. Bukan buat Elis ya. Saya. Kali berkati berkat kelimpahan, dan mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera sukacita berkelimpahan dalam setiap kehidupan. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah segala apa yang kau usahakan, anak-anakmu, menantumu, semuanya dalam perlindungan dan penyertaannya. Dan setiap apa yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Berkat dari Allah Bapa dalam kemuliaannya, terus kau dalam pimpinannya, dan dari anaknya, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Karya keselamatannya yang terbesar, dan dalam persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu memimpin kita dalam kebenaran sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Menyebut kita yang percaya, semua yang percaya sama-sama katakan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak RBPI. RBPI? Yes. Mari kita dengar pengumuman. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPPI, Yes We Can.
Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Praise and Worship, Saudara Andreas, Worshipper, Saudara Riko, Saudari Mariska, Saudari Talia. Penyambut jemaat, Saudari Yemima, Saudara Theo, Saudara Logis. Ibadah rumah tangga, Rabu, 19 April tahun 2023, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemimpin pujian Bapak Sarjono. Ibadah bertempat di gereja. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia untuk membayar wifi bisa menghubungi Saudara Theo atau tim multimedia. Demikian informasi yang disampaikan, sampai jumpa pada pertemuan ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Saya akan memberi sedikit pengumuman laporan keuangan GPPI pada laporan keuangan Gereja GPI Immanuel pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023. Saldo bulan Oktober 2022, persembahan bulan November, lalu bayar listrik plus PDAM sebesar Rp4.687.000. Lalu saldo bulan November 2022, bayar wifi, bayar listrik plus PDAM Rp3.557.000. Lalu saldo bulan Desember, persembahan masuk, bayar listrik dan PDAM lagi Rp3.074.000. Saldo bulan Januari, persembahan masuk dari KW Bamak, bayar listrik plus PDAM, terus KW Bamak lagi Rp2.155.000. Dan saldo bulan Februari, persembahan masuk listrik dan PDAM Rp2.909.000. Saldo sampai dengan Maret 2023 sebesar Rp2.909.000. Terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin dari Mas Yul? Shalom. Saya akan memberikan pengumuman untuk RPPI Gustu Prigen. Jadi hari ini Bapak Ibu dan teman-teman mengingatkan hari ini pembayaran terakhir RPPI Gustu Prigen, dan ini acara kita intern saja RPPI. Jika memang untuk orang-orang tua yang ingin mengikuti, jadi untuk kendaraan dan penginapan ditanggung sendiri-sendiri seperti itu. Jadi acara kita nanti tanggal 30 setelah ibadah raya sampai tanggal 1 kembali ke Kediri lagi seperti itu. Jadi mengingatkan kembali hari ini pembayaran terakhir ke bendahara RPPI Saudara Yemima dan Talia seperti itu. Terima kasih. Shalom. Terima kasih semuanya, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Semoga selamat sampai tujuan. Sampai jumpa minggu depan di ibadah raya minggu depan. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yes. Haleluya. Kita memujikan Mars GPI.
nyatakan kasih-Nya, menjadi garam dan terang dunia, menjaga jiwa bagi kemuliaan-Nya, menjaga raja-Mu. Dengan Tuhan berkumpul dalam komunitas, bercahaya memuliakan Tuhan. Kita berdamai dan berkualitas, setia sampai akhir. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan baik. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan baik. Gereja-Mu bersatu, nyatakan kasih-Nya, menjadi garam dan terang dunia, menjaga jiwa bagi kemuliaan-Nya, hingga wajah-Nya. Dengan Tuhan berkumpul dalam komunitas, bercahaya memuliakan Tuhan. Kita berdagang dan berkualitas, setia sampai akhir. Dengan Tuhan berkumpul dalam komunitas, bercahaya memuliakan Tuhan. Kita berdagang dan berkualitas, setia sampai akhir. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan baik. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan baik. Selamat hari Minggu. Ayo untuk para pelayan Tuhan kita berdoa dulu. Ayo. Untuk para